menjelaskan terkait dengan konstruksi hukum dan payung hukumnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak, baik suami atau istri, dilakukan sebelum terjadi perkawinan, sebelum terjadi tanggal pernikahan atau detik pernikahan. Maka disebut perjanjian pranikah atau prenuptial agreement. Kemudian ada lagi perjanjian yang kita sebut post-nuptial agreement, perjanjian pasca nikah. Itu boleh-boleh saja. Namun selama ini selalu melihat bahwa perjanjian pranikah adalah terkait dengan masalah harta. Jadi masing-masing melihatnya adalah tidak ada harta bersama atau harta gonogini. Harta itu ada tiga, harta bawaan, ada harta bersama yang kita sebut gonogini, dan harta perolehan. Nah, dengan tidak adanya atau adanya perjanjian nikah, maka pasangan suami istri tidak memiliki harta bersama. Jadi tidak bisa harta itu dibagi. Namun sebenarnya kami sebagai praktisi hukum selalu menyarankan jangan melulu masalah harta saja. Dimasukin juga misalnya contoh tidak boleh adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian misalnya istri boleh kuliah lagi sampai S1, S2 atau S3. Itu boleh-boleh saja sebenarnya. Kalau bisa dimasukkan di perjanjian pranikah, jangan melulu harta saja. Kalau harta saja itu automatically harta bersama itu tidak ada sama sekali. Masing-masing harta itu dimiliki oleh pasangannya. Si A memiliki rumah, si B istrinya memiliki rumah juga misalnya, atau memiliki mobil dan lain-lain. Itu sudah terbagi pada saat perjanjian pranikah ditandatangani. Bang, berarti kalau adanya perjanjian pranikah berarti harta itu sama masing-masing ya Bang? Iya, kalau perjanjian pranikah harta itu atas masing-masing. Misalnya si suami membeli rumah itu pasti diatasnamakan suaminya. Istri membeli rumah pasti diatasnamakan istrinya. Sebenarnya kalau tidak ada perjanjian pranikah, harta itu mau atas nama siapapun itu adalah harta bersama sepanjang diperoleh pada saat terjadi perkawinan. Namun karena ada perjanjian perkawinan atau pranikah, makanya harta masing-masing diatasnamakan masing-masing, dan itu kita sebut tidak ada namanya harta bersama dalam perkawinan atau harta gonogini dalam perkawinan. Itulah esensi dari perjanjian pranikah. Namun kami selalu menyarankan jangan hanya masalah harta dong. Kalau bisa istri misalnya diberikan kecukupan, dilindungi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian istri boleh kuliah sampai S2 misalnya atau S1. Kalau memang pada saat menikah posisi pendidikannya SMA, kemudian tidak boleh ada KDRT misalnya, itu harus dimasukkan, jangan melulu masalah harta. Itu sebenarnya esensi dari pranikah. Pak, tentang berarti kalau ada tentang bedanya uang belanja dan uang nafkah itu apa Bang? Di pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya, anaknya, dan orang yang ada di dalam rumah, dan memberikan kecukupan nafkah sesuai kemampuannya di pasal 34 ayat 1. Artinya apa? Nafkah itu sudah masuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada pembeda, sebenarnya tidak ada pembeda. Nafkah itu adalah uang belanja juga sama gitu loh. Karena balik lagi kalau kita menganut tafsir dari pasal 34 ayat 1 bahwa suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai kemampuannya. Jadi tidak bisa dibedakan antara uang belanja dan uang nafkah, karena sama-sama adalah kewajiban dari seorang suami kepada istrinya. Kecuali memang istrinya dari awal katakanlah misalnya disepakati secara verbal, usaha modal dari suaminya misalnya. Kemudian setelah itu istri berkembang usaha tersebut. Nah itu sebenarnya sah-sah saja gitu. Namun tetap upayakan setiap bulan ada nafkah. Padahal dari awal usaha kos-kosan misalnya dan lain-lain itu sudah milik istri, meskipun dari sisi permodalan misalnya suami. Namun tetap bahwa suami upayakan memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Bang, tapi kan kalau misalnya adanya perceraian nih Bang, dengan adanya perjanjian
perjanjian pranikah terus si istri tidak mendapatkan harta gini, apakah uang nafkah, apa bedanya antara uang nafkah dan uang belanja gitu, walaupun ada unit pranikah terus si istri tidak mendapatkan harta gini. Nah, disinilah kadang-kala masyarakat hanya membedakan saja nafkah belanja. Sebenarnya esensi dari itu adalah nafkah. Kalau suami tidak memberikan nafkah, nafkah itu isinya adalah sebenarnya uang untuk harian, uang untuk bulanan, uang untuk bisnis dari istri, akhirnya bisnis istri berkembang. Itu adalah nafkah sebenarnya. Dan di situ include juga uang belanja sebenarnya di sana. Karena di ayat berikutnya istri harus bisa mencukupi nafkah dari suaminya sesuai dengan pemberian suami untuk bisnisnya atau untuk bulanannya. Namun kalau misalnya katakanlah si istri merasa, loh kok saya tidak patut yang mendapatkannya, apalagi untuk anak dan lain-lain. Nanti kan ada adu argumentasi. Argumentasinya adalah lewat pengadilan sebenarnya di pasal 34 ayat 3. Jadi suami atau istri itu boleh mengajukan gugatan di pengadilan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau muslim ke pengadilan agama, non-muslim ke pengadilan negeri. Bila hak dan kewajiban termasuk nafkah, kewajiban psikis, kewajiban rohani itu tidak dipenuhi, itu pun bisa dilakukan gugatan. Artinya perbedaan antara belanja, uang belanja dan uang nafkah sebenarnya itu tidak ada. Esensi dari undang-undang itu adalah terminologinya adalah nafkah. Nafkah itu nanti di situ ada uang belanja, baju dan lain-lain. Biarkan istri yang mengatur gitu. Terkecuali memang suami sudah komit di awal. Saya akan berikan modal untuk usaha istri. Kemudian usaha tersebut berkembang. Nah itu sah-sah saja misalnya. Saya sudah kok dari awal misalnya. Itu boleh. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi balik lagi memang ada hak dan kewajiban dari masing-masing tersebut, istri dan suami. Namun kalau sudah pranikah, hanya membatasi saja. Harta bersama itu nol. Tidak ada namanya harta bersama. Itu yang namanya perjanjian pranikah. Namun balik lagi diupayakan kalau bisa bukan dulu harta kalau kami. Coba upayakan tidak ada KDRT, tidak ada pemaksaan, misalnya. Tidak ada misalnya pendidikan harus sampai S1, S2, itu harus misalnya. Itu bisa dimasukkan dalam perjanjian pranikah. Jangan melulu masalah harta. Bang, jadi berarti nafkah sama uang belanja itu hampir sama, bahwa tidak beda ya? Apa bedanya nih? Apa sama? Karena atasnya adalah nafkah sebenarnya. Nafkah itu adanya di undang-undang. Kalau belanja nggak ada di undang-undang gitu. Makanya balik lagi di ayat berikutnya bahwa istri harus bisa mengatur nafkah yang sudah diberikan oleh suaminya. Apakah memang untuk belanja, apakah untuk beli baju, apakah memang untuk beli apa dan lain-lain dan lain-lain. Artinya yang paling tinggi adalah nafkahnya, karena undang-undangnya tinggal di bawah itu ada uang harian, uang belanja, uang make up dan lain-lain. Itu yang mengatur adalah istrinya gitu. Jadi terminologi utamanya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah nafkah. Karena di bawah nafkah ada belanja, ada harian, ada kecukupan untuk beli baju dan lain-lain sesuai kemampuan dari suami. Bang, apalagi kan dengan kasusnya Ari Wibowo dan Ina kan bilang katanya tidak diberikan nafkah, tapi hanya diberikan uang belanja saja. Ya itu balik lagi, ini hanya terminologi saja. Kalau dibaca undang-undangnya tidak ada uang belanja, yang ada adalah uang nafkah. Uang nafkah itu fundamentalnya. Setelah itu baru ngomong uang belanja bulanan, uang belanja untuk beli makanan, uang belanja untuk kosmetik, SPP dan lain-lain. Itu masuk dari nafkah sebenarnya. Kalau hanya uang belanja itu terlalu sempit. Karena di undang-undang tidak ada nama uang belanja, tinggal istri lah yang mengatur uang nafkah itu mau dibelanjakan kemana. Apakah untuk harian makanan, atau baju, atau SPP anak, dan lain-lain sesuai kemampuannya. Berarti walaupun adanya perjanjian pranikah, nafkah itu tetap harus dijalankan? Harus ada, jadi nafkah itu harus ada. Makanya di sini
Di pasal 34 ayat 3, istri boleh mengajukan gugatan untuk masalah nafkah. Kalau nafkahnya tidak cukup, masukin di gugatan sebenarnya. Tidak perlu harus terjadi perceraian. Karena di pasal 34 ayat 3, masing-masing boleh mengajukan gugatan sepanjang memang tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Misalnya diberikan angka X rupiah, kurang nih, gugat saja di pengadilan. Non-muslim ke pengadilan negeri, muslim ke pengadilan agama. Karena apa? Bagi yang melakukan itu sebenarnya ada pidananya, pasal 304 KUHP. Jadi ada ancaman 2 tahun 8 bulan. Misalnya bagi suami atau bagi istri yang tidak sesuai dengan kewajibannya, itu kan bisa sebenarnya. Jadi kalau mau, jangan apa-apa pisah gitu. Kalau memang gugatan nafkah itu bisa dilakukan, nafkah dulu saja. Karena apa? Kalau misalnya tidak sesuai, bisa dilapis dengan pidana di pasal 304 KUHP. Walaupun kita sudah